Oke, mungkin seperti yang kalian sudah tahu juga bahwa kali ini kita mau mengadakan konseling kelompok, betul? Betul, Pak. Oke, seperti yang sudah kalian minta ke Bapak nih, kemarin-kemarin itu ada saudari Lupi sama saudari Sonia Iya. minta ke Bapak buat ngadain konseling gitu ya. Ya, Bapak juga udah bilang kalian gimana kalau adain aja konseling kelompok, soalnya kan kalian punya masalah yang sama, kata kalian boleh kan? Ya. Terus kemarin juga Bapak bilang Bapak mau ikut sertain dari kakak kelas kalian gitu, nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa, Pak. Iya, mungkin untuk kakak kelas kaliannya ini namanya saudari Indri. Kenal ya. Iya, mungkin untuk selanjutnya sebelum ke konselingnya mungkin ada yang harus Bapak sampaikan kepada kalian, di mana untuk proses konseling kali ini kalian diminta untuk kalian aktif buat berpendapat atau kalian mengutarakan perasaan atau mengutarakan apa yang ingin kalian ungkapkan kepada Bapak saat konseling. Gak usah ragu-ragu, kalau kalian punya permasalahan yang dikeluarkan ya keluarkan saja, mungkin seperti itu. Terus kalian juga harus aktif, nanti kalau ada yang ingin diutarakan nih terkait ini boleh langsung aja utarakan. Terus untuk yang paling penting nih, soalnya kan ini konseling kelompok kan. Nah, dimana konseling kelompok ini membahas tentang permasalahan mungkin bersifatnya pribadi atau emang yang kalian gak mau ada yang tahu di luar gitu. Mungkin di sini Bapak minta kalian berjanji bahwa untuk konseling kali ini itu harus dirahasiakan, dimana kalian itu tidak boleh membawa permasalahan yang di dalam konseling ini keluar. Jadi kalian kan ini sekarang udah selesai konseling nih, kalian udah berjanji bahwa tidak akan membawa keluar, tapi kan kalian aku mau udah kan cuma sama teman dekat yang lain dibilangin ada gak apa ada teman. Nah, jangan sampai, soalnya kan ini bukan Lupi aja atau Sony aja atau Indi aja, tapi kan ini bahwa kalian bertiga nih, kayak permasalahannya yang ada kalian bertiga, otomatis jangan sampai keluar gitu ya permasalahannya. Jangan sampai ada yang tahu gitu. Bisa? Siap, Pak. Oke, mungkin pertama-tama nih di sini udah pada kenal belum? Kalau Sonia sama Lupi udah. Udah. Kalau sama Indi belum ya? Belum. Iya, boleh kenalan dulu pertama dari Sonia. Perkenalkan, nama saya Sonia Sandiani, saya dari kelas 10 MIA 1. Perkenalkan, nama saya Lupi Kusmayanti, saya satu kelas sama Sonia. Perkenalkan, saya Indriani, kelas 12 MIA 1. Oke, mungkin sudah kenalkan sekarang. Oke, mungkin mengingatkan saja buat waktunya mungkin Bapak cuma bisa sekitar 30 menit gitu ya untuk proses konseling kali ini. Gimana? Apakah nggak apa-apa? Tidak apa-apa. Dan biar mencairkan suasana, biar kalian relax nanti buat mengeluarkan permasalahan yang kalian punya. Gimana kalau kita bermain game dulu? Boleh, Pak. Boleh. Ada Bapak punya permainan nih baru, namanya itu manusia monyet. Udah pernah dengar belum? Belum kan? Nah, di sini itu kan jika Bapak bilang manusia, kalian kan bilangnya iya kan? Tapi kan iya, kalau biasa bilang iya kan gini kan? Iya. Nah, sekarang buat kalian lebih konsentrasi lagi, jadi iya, tapi kepalanya geleng-geleng. Iya. Jadi kalau tidak. Gitu. Bisa? Bisa, Nah, nanti Pak. kan kalau manusia iya. Iya. Kalau monyet tidak. Ya, coba dulu. Monyet. Kalau monyet apa? Tidak. Benar. Coba lagi ya, sebentar Indi. Manusia. Iya. Nah, nanti kalau Bapak bilang, kan nanti Bapak manusia monyet cepet nih. Iya. Kalian harus gak boleh loading ya. Iya, Harus Pak. kalian. Siap-siap. Gitu ya. Oh, kita mulai aja ya. Mulai siap-siap. 1, 2, 3. Manusia monyet. Mana sih ya? Apa coba? Tidak. Iya. Manusia iya ya jawabannya. Jangan manusia tidak. Berarti kamu bukan manusia dong. Ya kayak gitu bener. Iya. Tapi kalian harus lebih fokus biar nggak ada loading kayak barusan ya. Iya, oke, Ya. Pak. Manusia. Iya. Iya, masih bingung. Iya, masih bingung, Pak. Kita coba lagi ya. Manusia. Ya. Iya betul. Satu kali lagi Ya.
monyet. Tidak. Udah relax. Udah. Mungkin kita langsung aja ke konseling ya, ke intinya gitu ya. Seperti yang kalian kemarin bilang, apa sih yang jadi permasalahan kalian itu buat datang ke Bapak ingin ngadain konseling? Boleh dari Sonia dulu atau dari Indri atau dari Lupi? Dari saya aja Pak. Boleh. Jadi permasalahan saya tuh, kan saya anak baru ya Pak di sini. Dari SMP tuh, dari SMP negeri yang biasanya pakaian tuh kalau masalah pakaian ya Pak, kayak dimasukin juga nggak apa-apa, terus pakai kerudung juga kalau di kan di kayak gini juga kan nggak apa-apa. Yeah. Terus kalau misalkan pakai kaos kaki pendek juga tidak masalah ya Pak. Nah setelah masuk ke MA ini, saya kurang bisa menyesuaikan diri saya sendiri termasuk dalam berpakaian gitu Pak. Belum bisa menyesuaikan kayak pakai kerudung, suka lupa gitu Pak. Kadang suka diginiin kan harusnya kayak teteh Kalau biasanya gitu seperti ya. apa emang? Kalau biasanya gimana? Biasanya kayak gini Pak. Kalau seharusnya sekarang Sekarang seperti yang teteh Indri pakai, harusnya kayak gitu. lebih rapi gitu. Iya, aturan di sini kan berbeda mungkin ya Pak sama sekolah sebelumnya. Ya mungkin kayak gitu Pak kalau permasalahan saya. Kalau Lupi, Kalau saya hampir sama seperti Sonia Pak, karena saya kan dari SMP negeri ya, terus bebas. Terus dulu saya SMP nggak pakai kerudung. Otomatis waktu saya ke MA ini berbeda jauh. Dari asalnya nggak pakai kerudung harus wajib pakai kerudung. Terus kerudungnya kan harus kayak Tete Indri kayak gini. Terus nggak boleh di sini kan roknya juga harus rok yang ini. Sedangkan saya pakai span kan Pak, karena terbiasa dari SMP. Terus iya tadi kata Sonia kerudung juga kan nggak boleh di kayak giniin. Tapi saya lebih enak kayak gini gitu. Jadi gimana ya? Agak susah beradaptasinya gitu Pak. Soalnya kan saya kesini disuruh sama orang tua. jadi intinya kalian tuh belum bisa beradaptasi dengan di sekolah sini gitu ya, di MA ini. Dari gaya pakaian seperti itu. Mungkin lebih spesifiknya lagi atau ada yang lain? Ya ke aturannya juga sih Pak. Aturannya kayak Gimana coba aturannya? aturannya yang kayak tadi nggak boleh pakai kaos kaki pendek, sedangkan saya suka pakai kaos kaki pendek. Terus nggak boleh dandan kan kalau di sini. Terus kita kan paling ya kalau anak SMA pakai lip tint aja gitu. Di sini kan nggak boleh Pak sama sekali. Kalau di SMP biasanya nih, kalau di SMP kalian kalau ke sekolah gimana nih? Kalau ke sekolah? Kalau negeri kan ada aturan juga Pak, cuman nggak seperti di sini mungkin ya aturannya kayak dari cara berpakaian harus dikeluarin bajunya, terus kaos kaki juga harus memakai kaos kaki yang panjang, kerudungnya harus menutup dada. Kalau di SMP saya kayak gini Pak gitu. Jadi kerudung juga ya udah sesuka muridnya aja kayak gimana. Kaos kaki juga ya terserah gitu Pak, bebas mau kayak gimana juga. Oke, mungkin Bapak mau nanya nih ke Indri nih yang mungkin kan udah di sini udah 2 tahun 3 tahun ya, di sini udah pengalaman. Pertama gimana sih kalau pertama juga Indri pertama masuk ke MA gimana? Pertama masuk. Mungkin awalnya saya juga susah ya Pak, karena kan kebetulan sama kayak teman-teman semua, saya juga dari SMP negeri yang emang bebas gitu, gak ada aturan. Pas ketika saya pertama awal masuk MAN, jujur saya juga berat karena emang pakaiannya harus panjang, dimulai dari atas sampai bawah itu harus tertutup gitu. Sedangkan saya yang terbiasa dengan kebebasan, ketika masuk MAN malah banyak aturan Pak. Nah pada awalnya saya juga sempat malas gitu sekolah, kenapa gini banyak aturannya gitu, karena jujur itu tuh bikin saya males gitu. Akhirnya saya konsultasi juga sama Bapak, dan karena dukungan dari teman-teman yang lain juga, dari guru-guru yang lain, dari teman-teman semuanya, akhirnya saya juga bisa seperti ini gitu. Oke, jadi alhamdulillah udah bisa menyesuaikan gitu ya di sekolah ini. Jadi seiring waktu pun saya juga mulai terbiasa menggunakan pakaian seperti ini Pak. Bisa terbiasa dengan aturan, dengan pakaian semuanya gitu yang ada di MA. Ya. Oke, mungkin Bapak nih mau tanya nih kepada kalian tentang gaya pakaian kalian yang belum bisa menyesuaikan itu dari gaya pakaian, dari aturan. Mungkin kayak Bapak pengen bertanya bukan hal apa
apa sih yang mungkin yang memberatkan dari kalian, yang mungkin kan kayak dari kerudung ke bawah ini ya bisa kalian ya udahlah bisa ditoleransi gitu ya, tapi kan ada yang mungkin dari kalian punya yang paling tidak sesuai gitu peraturan yang ada di sekolah ini itu gimana. Jadi yang kalian paling belum terbiasa gitu selain dan tadi pakaian atau apa yang lainnya. Lebih ini Pak, Ya. beda dari SMP itu kayak di sini kan diwajibin ngaji ya. Iya. Sebelum ini apa? Sebelum mulai pelajaran. Terus karena gak terbiasa juga, karena itu wajib kan di sini ya, harus banget gitu. Terus kalau misalkan kita nggak berpakaian seperti ini juga apa sih? Pasti kena sanksi, kita sering gitu dipanggil ke guru BK, kayak sama OSIS dimarahin, harus gini harus gitu. Lebih itu sih Pak. Terus dari segi pergaulannya juga berbeda dengan saya waktu di SMP. Pergaulannya ya lebih apa ya, kalau di sini ya lebih, maksudnya lebih baik lagi gitu. Oke, mungkin hampir sama aja ya intinya dari tadi. Mungkin Bapak boleh nggak sih berpendapat kayak bukannya bagus gitu ya kalau cewek kan seharusnya emang tertutup, pakai baju panjang, rok panjang, ya, terus beda aurat yang terbuka gitu. Bukan, Bapak pengen bertanya nih, bukan itu hal yang bagus ya? Kalau Iya. pendapat kalian gimana nih? Iya emang itu membuat kedepannya jadi lebih baik. Seperti kan Teh Indri juga awalnya mah susah. Ya. Yang kita teh pengen bisa gimana sih cara beradaptasi biar nggak terlalu kepaksa gitu Pak. Oh, Iya, sampai kita mau Heeh. berpakaian seperti ini gitu Pak. Oke, pengennya kalian tuh langsung aja, pengen yang terbiasa gitu, nggak mau Iya. yang langsung gitu ya. Mungkin nih Bapak pengen nih soal ke Indri nih, soalnya kan Indri udah anak kelas kalian yang udah bisa nih menyesuaikan katanya dengan lingkungan yang ada di ini nih. Pertama kan Indri juga katanya tadi waktu pertama masuk emang belum sama juga kayak kalian, belum bisa menyesuaikan. Nah, mungkin buat kalian referensi juga gimana menyesuaikan. Coba ini gimana kalau Indri menyesuaikan di MA ini? Kalau saya pribadi apa sama kayak teman-teman saya juga dulu ya bisa dibilang sering dipanggil guru BK karena emang jujur berat banget gitu ya Pak buat saya buat langsung gitu buat Ya. berpakaian kayak gini itu susah gitu. Cuman pada akhirnya itu karena saya sering konsultasi ke guru BK, terus teman-teman juga di kelas saya itu kayak support nih, ayo Andri pakai gitu, pakai kerudung yang lebih panjang, baju yang lebih panjang gitu. Nah akhirnya saya itu sedikit demi sedikit kayak misalkan dari rok, mulai dari asalnya kan saya juga pakai rok sepan, nah saya pakai rok rempel supaya nggak kelihatan ketat. Nah dari baju yang awalnya saya masukin, nah saya keluarin gitu Pak, mulai dikit-dikit jadi nggak langsung semuanya dirubah tapi bertahap gitu, kayak mulai dari kerudung semuanya itu bertahap gitu Pak, jadi secara pelan-pelan nggak langsung gitu. Jadi karena kalau langsung jujur saya juga berat gitu Pak, jadi makanya sedikit-sedikit gitu. Ya. Oke nih, tadi kan Indri kakak kalian kan udah ngejelasin nih gimana Indri menyesuaikan dengan peraturan yang ada di Man ini. Terus menurut kalian nih gimana yang tadi udah dipaparin Indrinya gimana? Kan kalau menurut Teh Indri kan dulu nyoba-nyoba dulu ya Pak. Emang saya belum pernah nyoba. Tapi kayak udah bukan males ya Pak. Apa ya Pak istilahnya? Udah kayak diri aku tuh kayaknya gak bisa gitu, dari diri aku belum bisa, soalnya dari lingkungan luar sekolah juga kayak lebih susah menyesuaikan sama teman-teman juga gitu Pak. Kayak kalau pengen kayak Teh Indri di luarnya juga pengen gak diubah lagi gitu cara berpakaiannya, pengen terus istilahnya istiqomah gitu ya Pak. Kayak gitu. Coba kalau gimana dari lu? Kalau saya pernah ya Pak nyobain kayak Teh Indri, kayak misalkan pakai roknya diganti pakai rok rempel, terus kerudungnya dicobain ke bawahin, tapi tetap aja Pak susah karena mungkin nggak terbiasa ya. Terus kayak apa ya, kayak teman-teman aku aja gitu pada cuek, kan beda sama teman-teman Teh Indri, kan nggak semuanya ya satu kelas tuh temannya sama. Ya. Teman saya tuh pada cuek Pak, kayak misalkan bodo amat lah, misalkan saya kerudung diginiin juga nggak ada yang ngomong. Jadi gimana ya, nggak ada dorongan. Kalau Teh ini kan ada dorongannya dari teman-temannya nyemangatin harus kayak gini.
Kalau saya enggak Pak, jadi cuek aja teman-teman saya. Malah saya karena minoritas ya yang seperti saya kayak gini teh, jadi di kelas tuh malah gimana ya, agak dijauhin gitu karena mungkin dari cara berpakaian berbeda, cara mungkin pergaulannya di lingkungannya berbeda. Terus sayanya juga kalau masuk ke pergaulan dia kayak gak masuk gitu. Jadi udah pernah nyoba cuman tetap gak bisa gitu. Oke, tadi nih Bapak dengar katanya kalau teman-temannya gimana, kalau di kelas emang sama juga kayak kalian, teman-temannya belum bisa terbiasa, atau emang kalau teman-temannya udah bisa ngikutin kayak yang peraturan yang di mana ini? Ada yang udah, ada yang enggak, ada yang belum ya. Cuman kita di kelas tuh Kayak tersisihkan. Jadi cuma berdua aja kalian gitu ya? Iya. Oh, gitu. Nah kan tadi udah kalian bilang nih, ada yang udah nyoba, udah ada yang baru nyoba, tapi yang tadi udah nyoba nggak ngepek. Gimana dari ini nih buat adik-adiknya, ada saran nggak sih buat mereka biar lebih gampang gitu buat menyesuaikan? Kalau dari saya mungkin karena tadi kan teman-temannya beda ya Pak, teman-temannya malah menjauhi mereka gitu. Karena mungkin lingkungannya juga yang beda, karena setiap kelas kan beda-beda orangnya ya, beda mungkin sama kelas saya. Nah, bisa aja teman-teman ikutan ekskul Irma, karena di Irma itu emang orang-orangnya itu kerasa sama saya. Pertama saya masuk itu emang merangkul banget gitu Pak, karena udah mah ekskulnya tentang keagamaan. Jadi ke kitanya juga bakalan lama teh bakalan ke kitanya teh malah oh gini ya, gini. Jadi kayak ngikutin mereka gitu Pak. Jadi itu teh memotivasi kita buat kayak berkerudung panjang, karena emang lingkungannya jarang gitu yang di Irma itu yang kerudungnya pendek gitu, jarang banget. Jadi otomatis ketika kita masuk ke sana itu kayak saya sendiri kayak aduh malu ya ketika masuk ke Irma tapi kerudungnya pendek. Nah mulai sedikit panjang gitu. Nah itu Pak kalau saya pribadi ya, buat teman-teman mungkin gitu. Sarannya gitu. Ya. Kalau teman-teman gimana nih? Udah ada di Kak Indri nih, kakak kalian udah bilang gitu. Kalau kalian gimana nih? Tanggapannya? Iya. Boleh dicoba sih. Iya boleh dicoba, jadi kita bisa, apalagi kita udah kenal sama Teh Indri ya, mungkin Teh Indri juga bisa sedikit-sedikit ngerangkul kita juga ya Teh, buat bisa masuk ke ekstrakurikuler Irma. Iya gitu. Iya, boleh dicoba sih Pak, karena apa salahnya kalau belum mencoba. Karena kita lihat contoh juga dari TNI dulu kan kayak kita, tapi sekarang alhamdulillah udah mulai bisa beradaptasi karena teman-temannya beda, saling merangkul. Ya, boleh dicoba kayaknya. Mungkin itu bisa jadi buat motivasi kita buat seperti ini sekarang. Jadi intinya kalian mau nyoba gitu, Mas Iya. Irma? Iya, insya Nggak Allah. terpaksa kan? Enggak. Enggak gitu. Mungkin semoga aja gitu ya, kan kalian tadinya katanya mau masuk Irma nih, seperti yang sudah Indri lakukan buat beradaptasi juga kan. Tadi Indri katanya masuk Irma biar lebih banyak yang merangkul juga gitu, jadi biar terbiasa gitu. Terus kalau kalian nih bukan kesimpulan gitu ya, kayak menurut kalian dari proses konseling ini gitu ya, apa sih yang kalian dapat gitu? Mau bertanya terus? Oke, nah kan kalian udah bilang nih katanya mau masuk Irma. Kan kebetulan nih tadi juga Indri kan dari Irma juga nih. Ada yang takutnya kalian ada yang mau ditanyain cara masuknya atau gimana sih di Irma, biar kalian juga kan nggak shock juga pas masuk kan. Pasti kan ada perbedaan juga kan pas masuk gitu. Habis itu takut kalian ada yang mau ditanyain ke Indrinya langsung sekarang nih, Bapak boleh. Boleh Pak, ditanya ya Pak. Teh Indri, Teh Indri kan udah lama ya di Irma. Susah gak sih masuk ke dalam lingkungan Irma? Kalau masuk Irma gampang gitu, karena emang anak seperti yang saya bilang di awal, emang si anak-anaknya itu merangkul gitu Pak, kayak dari mulai pelatihnya, dari guru Irmanya, emang semuanya itu merangkul kita gitu. Nah makanya ayo gitu buat teman-teman masuk gitu, karena emang di Irma itu emang kekeluargaannya itu emang benar-benar gitu Pak, dan cara masuknya pun mudah gitu. Ada persyaratan sama ketentuan nggak buat masukin? Kalau persyaratan tertentu enggak sih, cuman paling teman-teman nanti ngisi formulir aja, itu udah termasuk anggota Irma. Nah gimana nih, udah tanya kan mau tetap intinya mau tetap masuk gitu?
kegiatannya apa aja ya teh? Terus hari apa aja? Nah, kalau untuk ekskulnya itu kebetulan ada di hari Jumat, sehabis pulang Jumatan. Jadi nunggu dulu teman-teman yang cowoknya Jumatan, baru kita mulai bermak. Nah, biasa pada awal pengenalan gitu. Kalau ada anggota baru, lalu pengajian, tajwid, ada ceramah juga dari pelatih yang kayak gitunya. Nah, nanti ada juga rohis kayak kasidah yang kayak gitu, dan itu seru banget teman-teman. Kayaknya buat pengalaman baru, terus buat jadi motivasi kita buat seperti itu, kayaknya saya sama Sonia tertarik juga deh. Nah, jadi intinya kalian masuk nih ke Iya. rumah gitu. Mungkin ada lagi nggak sih kalian yang mau disampaikan, atau ada lagi, atau cuman cukup aja sampai di sini? Mungkin untuk saat ini cukup Iya. sampai di sini. Mungkin nanti Pak kalau misalkan kita ada memang beban atau masalah yang pengen kita utarakan, paling nanti menghubungi Bapak aja ya kayak sebelumnya. Oke, mungkin untuk kali ini cukup sekian dulu aja ya. Mungkin juga waktunya udah mulai menunjukkan udah lebih dari 30 menit buat proses konseling kali ini. Seperti yang sudah kontrak sebelumnya kan, emang waktunya cuma bisa 30 menit. Nah, mungkin untuk yang tadi kedepannya udah disinggung juga sama saudari Lupi nih, katanya buat kedepannya nanti kalau ada apa-apa bisa datang lagi. Nah, mungkin udah kedepannya mungkin mau seminggu atau 2 minggu setelah ini kalian boleh datang aja ke Bapak. Nah, buat apa sih datang ke Bapak? Nah, Bapak juga mau lihat kalian gimana sih progresnya, udah bisa menyesuaikan atau masih belum gitu. Mungkin gitu aja, nggak ada yang lain lagi. Sudah cukup. Nah, oke, mungkin terima kasih udah Indri udah mau menyempatkan nih buat konseling kali ini, buat teman-temannya, buat adik-adiknya juga nih, buat ngasih saran. Mungkin untuk Lupi sama Sonia juga mungkin terima kasih juga udah percaya nih ke Bapak mau ngadain konseling. Kalau sudah nggak ada lagi, mungkin sekian dari Bapak. Terima kasih. Sehat-sehat aja ya buat kalian, karena cuaca kali ini tidak bisa ditentukan gitu, jadi ada kadang hujan, kadang panas gitu. Oke, mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.